Beliau adalah kanker survivor ovarium dan hari ini kita mau sharing-sharing karena banget cerita yang akan beliau sampaikan kepada kita. Yuk kita langsung sapa. Halo Bu Siska. Halo Alfia. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih udah diundang di Ausitus iya, ya. Seneng banget nih ketemu Bu Siska karena wajahnya bener-bener fresh banget. Udah kayak atletis, sudah nggak kelihatan kalau pernah sakit kanker ya. Beda banget ya. Nah, mungkin ini kan pembahasan yang banyak orang-orang cari ya tentang kanker ovarium. Mungkin awalnya bisa Ibu ceritakan nih, pertama kali tahu dan pertama kali kena itu bagaimana? Oke, terima kasih Alfia. Baik teman-teman, saya mau ceritain nih kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan itu izinkan saya untuk sakit gitu ya. Pada saat itu nggak sengaja tiba-tiba saya sakit di bagian perut kiri. Ternyata setelah dicek saya ada kista itu sebesar piring makan di ovarium kiri dan sempat dipatologi 5 hari keluar ternyata saya divonis kanker ovarium gitu teman-teman. Gitu Mbak Alfia. Iya. Jadi setelah itu saya keluar dan harus operasi lagi nih. Kenapa? Karena kanker itu udah merambat nih ke rahim dan ovarium kanan. Gitu. Jadi hari ke-10 saya dibedah ulang untuk ngambil semuaan supaya saya aman dan dokter bilang kalau misalkan itu diambil maka 90% saya boleh sehat gitu ya. Itu tingkatannya udah tinggi ya ketika stadium 2B. Stadium 2B. Okay. Ya itu udah lumayan lah, udah ngeri banget itu ya. Iya, gitu. Itu di tahun berapa ya, Bu? Itu 2011. 2011. Iya. Oke, setelah mungkin tadi kan dikatakan kalau 90% akan bersih ya. Itu apakah memang langsung bersih atau gimana? Ya proses. Jadi untuk mengetahui itu ada pemeriksaan namanya CA125 itu yang harus saya jalani setiap 6 bulan gitu. 6 bulan sekali saya harus tes itu. Awal-awal memang masih karena habis operasi ya. Tapi saya bersyukur 6 bulan habis kontrol 1 bulan pertama, 3 bulan, 6 bulan, setahun, akhirnya itu harus sudah selesai karena saya udah sehat. Itu saya yakin semua karena semangat. Jadi sakit itu kalau 90%-nya semangat dan 10%-nya usaha itu pasti bisa sembuh. Mindsetnya ya dikuatin dulu ya. Iya betul sekali, harus mindset yang benar sekali, pola pikir ke badan larinya gitu ya. Jadi kalau pola pikirnya positif, badannya pasti positif Mbak Alfia. Oke, itu harus saling berkesinambungan lah ya satu sama lainnya. Iya. Nah, untuk awalnya dulu kata dokter nih, apa yang mempengaruhi Ibu akhirnya kanker ovarium ini? Pola makan atau apa gitu? Betul. Jadi gini, hasil dokter itu saya baca itu faktor hormonal. Saya bingung ya waktu itu kan kita awam ya. Iya, hormonal itu apa gitu ya. Ternyata memang betul Mbak Alfia dari pola makan. Jadi pada saat kita makanan yang masuk dalam tubuh kita, dalam mulut kita itu harus difilter. Jadi kalau selama itu mungkin saya makan aja yang enak makan gitu enak ya, nasi campur mie campur telur ceplok gitu ya, udah digoreng ya. Ternyata itu membuat efeknya sakit. Jadi hormonalnya kacau pada saat kita terlalu banyak makan karbohidrat yang diolah menjadi gula. Jadi karbo yang kebanyakan itu prosesnya nanti unsur terkecilnya gula. Kalau lemak unsur terkecilnya lemak esensial. Kalau protein unsur terkecilnya asam amino. Jadi kalau itu dulu nggak saya makan, saya nggak bakal sakit ya Mbak ya. Iya, nah, makanya ini dari sakit itu saya mengambil keputusan untuk sehat teman-teman gitu Mbak ya. Jadi sehat untuk diri saya dan tentunya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Gitu. Nah, mungkin tadi kan tentang perubahan ya. Apakah setelah operasi itu Ibu hanya operasi aja, terus ataukah ada kegiatan lainnya yang mungkin dirubah dari yang sebelumnya? Ya, jadi sebelum setelah operasi teman-teman itu saya masih kemoterapi tuh 6 kali. Setelah kemoterapi dinyatakan oke, saya otomatis sebagai manusia kepingin tahu kalau misalkan saya harus medikasi aja kan menakutkan ya, efeknya ke ginjal gitu ya. Iya. Tapi saya teman-teman ada memberi masukan coba obat herbal gitu kan. Saya kenalah dengan produk yang sangat luar biasa ini ya dari Our Citrus, namanya MED teman-teman. Itu yang membuat saya sampai bisa dinyatakan terlepas dari kanker ovarium, udah bersih Langsung bersih itu. Itu setelah beberapa kali konsumsi atau gimana? Cuma 1 box. 1 box langsung kena tahu efeknya gitu ya? Betul, jadi pada saat saya kontrol tahun 2020 ya, itu dokter bilang udah nggak usah kontrol lagi kecuali kamu kangen saya katanya. Gitu teman-teman. Kangen saya iya sudah dokter, ya benar. Saya ini sungguhan loh, saya mau dipantau terus sampai saya benar-benar nyatakan bersih. Loh iya benar katanya. Jadi akhirnya dari situ saya sharing ya waktu itu kalau nggak salah ada OVS tuh saya sharing dan saya menyatakan kalau ini loh dokter tuh nyatakan kalau aku ini sudah sembuh dengan konsumsi ini aku bisa sehat sampai hari ini. Gitu Mbak Alfia. Jadi yang pertama tadi itu mindset ya, kedua kemudian ya kandungan nutrisi buat tambahannya. Iya betul. Dan untuk mungkin pola kegiatannya gimana Bu? Oh ya, jadi nggak hanya berhenti di situ ya teman-teman ya. Jadi selain pola makan yang harus saya perhatikan, saya juga berolahraga tentunya karena
Itu sangat penting untuk tubuh saya. Juga kalau saya hanya pola makan, olahraga dan nggak tidur cukup, ya juga nggak bisa. Dan yang keempat tadi suplementasi, di mana suplementasi itu juga mendukung saya supaya saya juga bisa sehat sampai hari ini, gitu. Oh iya, terus tadi pernah cerita nih tadi Bu hormonal tentang nafas, kemudian makanan. Oh iya. Itu diatur atau gimana? Setelah kejadian mungkin ya kejadian yang buruk lah ya, Iya. kemudian dirubah pola hidupnya gitu. Ya, jadi polanya harus sehat ya. Ada pola makan sehat, kemudian pola pikir ya, karena dari pola pikir yang positif menjadikan tubuh kita positif gitu. Dan pola nafas nih, coba kalau Mbak Alfia suatu saat disuruh ya, coba itu maju ke depan, pasti deg-degan tuh. Napasnya pasti pendek dan cepat gitu. Saat kita mempunyai nafas yang lambat dan pelan dan terus seimbang, maka tubuhnya juga rileks kan. Nah, itu juga penting itu dalam hidup. Iya. Oh, itu juga mempengaruhi kesehatan dan juga kebugaran juga. Iya, makanya kenapa harus olahraga kan? Olahraga kan pakai nafas, buang nafas tuh. Inhale, exhale gitu kan. Itu yang membuat kita juga sehat gitu. Oke, nah itu mungkin bisa dicoba nih. Nah, terus tadi tuh Bu Siska juga cerita nih menariknya kalau misalkan makan fast food tetap ya Bu ya? Pernah, tapi harus dibayar sama olahraga loh teman-teman. Nah, itu dibayar olahraga itu langsung atau besoknya atau gimana Bu? Hari yang sama, karena kalau besoknya itu pada nimbun nih di gudang lemak kita. Nah, kita mau habisin kan lemak di gudang kita. Nah, itu harus olahraga. Gitu di hari yang bersamaan. Ya sebetulnya olahraga yang terbaik adalah sebelum kita makan, saat perut kosong gitu, supaya menggunakan sumber energinya dari lemak yang menimbun di tubuh kita, jadi kita bisa tetap langsing gitu. Gitu ya. Jadi kandungan makanan tetap dijaga, olahraga juga gitu ya. Iya, harus olahraga. Siap. Olahraga itu kan supaya badannya nggak gelambir gitu, apalagi yang pengen langsing ya, kan supaya kalau misalkan dari gemuk ke kurus dia nggak gelambir tapi tetap kencang. Oke. Tapi juga kesehatan juga ya Bu, yang kanker ovarium juga mungkin ya yang misalkan belum kena bisa mencobanya untuk mencegah. Iya, jadi lebih baik memperbaiki hulunya daripada hilirnya gitu. Jadi harus mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Nah ya Ibu Siska juga mengkonsumsi GCS ya Bu kalau nggak salah. Oh iya, GCS itu kan antiinflamasi. Jadi pada saat tubuh kita ada infeksi-infeksi, dia bisa memperbaiki. Selain juga untuk kecantikan ya, juga untuk kulit supaya kan karena usianya ini udah mau 50 kan. Jadi supaya kelihatan loh. Kulit halusnya juga bisa dihindarkan. Jadi MED, cara pemakainya MED dulu, GCS atau gimana? Iya, biasanya selang lah ya. Oh, selang. Atau siangnya sama malamnya mau tidur gitu kan. GCS itu juga memperbaiki pola tidur kita. Gitu. Oke. Nah terus setelah dinyatakan tadi kalau benar-benar bersih nih setelah MED itu tadi, memang pasti dikonsumsi atau gimana? Oh ya, itu ya berkala lah ya namanya. Kan kita punya alat reproduksi yang harus dijaga. Jadi berkala kita mesti konsumsi sih supaya kita juga tetap menjaga kesehatan. Gitu. Kalau nggak salah MED itu kan jamunya cewek-cewek nih. Iya. Kan kalau jamu sungguhan itu kan nggak enak ya, Iya. pahit gitu kan. Kadang-kadang cewek-cewek udah nggak mau nih. Nah, MED itu salah satu penggantinya. Karena enak ya. Enak, almond coklat banget ya. Kalau pengen coklat nggak usah makan Silver Queen ya teman-teman ya, MED aja. Tambah sehat. Iya. Gitu. Nah terus kalau untuk kanker sendiri nih Bu, apakah ada nantinya kemungkinan untuk ya semoga enggak ya ada kayak kembali lagi atau gimana kata dokternya Bu? Bisa Mbak Alfia. Jadi setiap manusia ini kan punya sel kanker nih. Bagaimana kita menghidupinya itu tergantung pola kita. Jadi kalau misalkan dulu itu saya ceritanya kan menghidupi dia. Jadi sel-sel yang kecil tadi saya hidupi nih dari apa? Gula dan lemak yang saya makan. Karbohidrat jadi gula kan? Iya. Lemak-lemak jadi lemak esensial itu saya makan. Jadi dia seperti saya siramin tuh. Iya. Akhirnya dia tumbuh gitu kan. Tapi selama kita nggak membiarkan itu dikasih makan, akan mati. Seperti itu. Makanya kenapa harus olahraga dan pola makan sehat juga tidur yang cukup. Oke. Gitu. Ya karena memang mungkin makanan fast food itu lebih gampang ditemukan ya Bu. Gampang, junk food fast food jadi juga memicunya lebih besar gitu kan. Karena kan dia ada tepungnya itu. Tepungnya juga ada, gorengnya juga ada. Nah itu gorengan itu enak banget itu. Ya tapi di samping enak kita juga harus peduli ya untuk kesehatan kita juga. Betul. Iya, nah mungkin di penonton YouTube ini ada yang mungkin masih kena kanker atau lagi berjuang untuk menyembuhkan, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan Bu? Oke teman-teman, untuk para pejuang yang sekarang lagi berjuang dan mau mencegah, ingat ya teman-teman ya, yang perlu diperhatikan adalah 4 nih. Kita harus pola makan yang sehat, harus olahraga yang cukup, jangan berlebihan karena setiap orang itu beda-beda. Yang ketiga tidur yang cukup, dan yang keempat suplementasi. 4 ini harus dikonsumsi teman-teman. Kalau satunya nggak dikonsumsi, ibaratnya kaki meja, dia akan timpang. Gitu. Ingat ya teman-teman ya, 4 ini harus dijaga. Oke. Nah itu tadi ilmu baru nih untuk semuanya, baik yang masih berjuang maupun yang yang kayak seusia muda-muda ini yang sukanya jajan sembarangan. Nah juga itu harus diingat, hati-hati kalau untuk konsumsi makanan, tetap pertimbangan kesehatan juga ya. Mungkin itulah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini Bu dari Ibu. Iya, senang sekali buat sharing-sharing. Tapi untuk sebenarnya ingin cerita banyak, tapi untuk waktunya mungkin karena mepet banget. Ya mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu ataupun lewat sesi lainnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Ibu Siska. Ya, semoga diberi kesehatan selalu dan bisa berbagi untuk kebahagiaan untuk pejuang-pejuang kanker lain. Amin. Terima kasih doa yang sangat baik ya. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya ya. Oke. Nah, terima kasih untuk semua penonton OC.
Untuk mendapatkan IMEI di Virginia dan GCS Reviver hubungin WhatsApp 082231457727. Thank you.